Kalian Cakramania, terutama calon mahasiswa, kalian pasti ingin tahu dong tentang berbagai jurusan atau fakultas di Universitas Negeri Malang. Nah, video kali ini pasti yang kalian tunggu-tunggu. Cakraloka membahas berbagai hal tentang dunia pendidikan, terutama di Universitas Negeri Malang. Inilah bincang-bincang sekolah pascasarjana Universitas Negeri Malang. Hai Cakramania, jumpa lagi di acara kesayangan Anda, tentunya Cakraloka. Bersama saya Rizky Firmansyah, di sini kali ini kita akan berbincang-bincang seputar Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang. Dan seperti biasa, di samping saya sudah ada narasumber yang tentunya akan berbagi banyak hal tentang Pascasarjana di UM. Beliau yang terhormat Profesor Dr. Nurul Murtado, Magister Pendidikan. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, sehat sekali. Alhamdulillah, semangat sekali Pak ya. Semangat. Pastinya semua narasumber yang diundang di studio Cakraloka pastinya semangat untuk berbagi buat semua Cakramania. Nah, saya perkenalkan beliau ini adalah Wakil Direktur dari Sekolah Pascasarjana. Betul ya Bapak ya? Ya betul, yang direkturnya sekarang adalah Profesor Dr. Eri Sujatmiko. Baik, berarti Bapak Nurul Murtado adalah wakil dari Prof. Eri. Ya, Betul ya Bapak ya? Baik, untuk awal perbincangan kita pada hari ini nih, pasti Cakramania sudah menunggu-nunggu. Apa sih sebenarnya Sekolah Pascasarjana itu apa Pak nih? Coba bisa dijelaskan nih Pak, sejarahnya kepada Cakramania. Sekolah Pascasarjana itu dulu semua di UM S2 maupun S3 ngumpul jadi satu di Pascasarjana. Tahun 2019 itu kemudian S2 maupun S3 yang ada jurusan S1 maupun S2 S1-nya di fakultas, maka kembali ke fakultas. Dan untuk sekolah pascasarjana itu khusus yang multidisiplin. Oh, berarti dulu untuk sejarah awalnya sebenarnya Sekolah Pascasarjana itu semua program studi S2 dan S3. Ya, betul. Tapi sejak 2019, semua yang ada program studi S1-nya, sarjananya, balik ke fakultas masing-masing. Ya, betul. Nah, berarti kalau misalnya Pascasarjana ini multidisiplin, artinya yang tidak ada jurusan sarjananya, program studi apa saja nih Pak di Sekolah Pascasarjana, di Sekolah Pascasarjana UM? Ya, setelah 2019, maka yang ada di program studi di Pascasarjana itu S2 Pendidikan Dasar, S3 Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Profesi Guru atau biasa disingkat dengan PPG. Oh, berarti PPG itu Pendidikan Profesi Guru ada di Sekolah Pascasarjana? Ya. Oh iya, baik. Dan kalau saya dengar-dengar selentingan kabar, ini ada program studi baru Pak ya? Mungkin bisa dibocorkan kepada Cakramania. Insya Allah dan mohon doa, mudah-mudahan segera akan di-launching. Ada S2 Manajemen Pembelajaran Bilingual, ada S2 Manajemen Pengelolaan Jurnal, S2 Pendidikan Kaligrafi, dan S2 BIPA. 1, 2, dan 3, Manajemen Pembelajaran Bilingual, Pengelolaan Jurnal, dan Pendidikan Kaligrafi belum ada di Indonesia. Wah, berarti baru di UM? Baru di UM. Sedangkan untuk S2 BIPA, ini kemungkinan akan menjadi yang nomor 2 setelah UPI. Untuk S2 BIPA? Untuk S2 Kepanjangan BIPA itu apa Pak? BIPA itu Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Berarti ngajarnya untuk para warga negara asing di luar Indonesia, warga negara asing. Ya. Wah, dan itu akan menjadi program studi nomor 2 setelah UPI ya Pak ya, yang ada di Indonesia. Berarti buat kalian Cakramania nih, siap-siap Sekolah Pascasarjana akan membuka banyak sekali program studi tadi yang sudah disebutkan, dan ada beberapa program studi yang tidak dimiliki oleh universitas lain, hanya di UM. Salah satunya adalah Manajemen Pendidikan Bilingual. Ya. Oh benar, oke. Nah, kalau misalnya nih Pak ya, saya sebagai Cakramania nih, yang mau melanjutkan studi, pasti dong kalau saya akan mempertimbangkan fasilitasnya. Nah, fasilitas Sekolah Pascasarjana di UM itu kayak apa nih Pak? Ya, paling tidak yang dimiliki saat ini itu gedung A21 9 lantai. Itu gedung apa aja Pak? Diperuntukkan untuk apa aja? Ada ruang kelas, kemudian ruang perpustakaan digital, ada ruang rapat, ruang dosen, ada studio, ada ruang tamu,
ada lab komputer dan aula. Aula di lantai 9. Ada musola. Musola setiap lantai ada musola kecil, tapi ada 2 musola yang besar-besar itu di lantai 3 dan di lantai 8. Jadi buat seluruh cakramania nih Pak, sudah diterima di Sekolah Pasca Sarjana, nggak perlu bingung untuk misalnya sudah mendekati waktu beribadah, itu tiap lantai pasti ada musola kecilnya Pak ya. Nah, untuk fasilitas nih Pak, tadi saya dengar ada studio ya Pak ya, studio. Nah, itu studionya apa sih Pak? Bisa diberikan gambaran buat cakramania? Studio itu bisa untuk pelaksanaan kuliah online. Kuliah online berarti di studio juga bisa? Bisa juga kita yang ingin melaksanakan podcast juga bisa di sana. Wah, berarti sangat didukung sekali Pak ya fasilitas dari Sekolah Pasca Sarjana. Walaupun ada hambatan misalnya terkait dengan pembelajaran secara daring, itu semuanya terkentaskan dengan fasilitas yang ada di UM. Di samping juga di belakang itu ada gazebo. Wah, gazebo-nya bisa digunakan untuk apa aja nih Pak? Ya, untuk Untuk mengerjakan tugas-tugas sambil makan-makan di sana. Berarti ada kantinnya Pak? Kantinnya masih diusulkan, mudah-mudahan nanti akan segera ada segera kantin. Segera di launching gitu Pak ya. Semakin lengkap supaya mahasiswa yang belajar juga semakin terfasilitasi kebutuhannya. Sambil ngerjain tugas, belajar-belajar, sambil ngemil gitu Pak ya. Nah, baik. Setelah itu, kita sudah tahu nih Pak, program studi yang di Sekolah Pasca Sarjana apa aja. Fasilitasnya apa aja. Nah, sekarang yang akan menjadi pertimbangan juga, kira-kira biaya masuknya itu gimana sih Pak? Ya, jadi Universitas Negeri Malang itu dengan sekarang statusnya naik menjadi PTNBH, itu biaya kuliahnya masih tetap terjangkau. Ini bisa dilihat di website. Bisa dilihat di website. Jadi buat kalian yang penasaran, ini bapaknya nyuruh kalian buat buka laman websitenya Pasca Sarjana atau Universitas Negeri Malang. Kalian akan bisa mendapatkan banyak informasi di sana tentunya. Dan kalau saya sudah pasti nih Pak untuk mendaftar sebagai calon mahasiswa, gimana sih Pak tata cara prosedur untuk mendaftar sebagai calon mahasiswa? Ya, tata cara bisa dilihat di website juga. Jadi di sana itu ada Ada langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan seterusnya. Itu saya kira bisa dengan mudah dibaca di website. Mungkin yang menjadi pertanyaan saya harusnya gini Pak ya. Apakah sama seperti mahasiswa S1 Pak ya? Kan kalau S1 banyak jalurnya nih Pak. Nah, kalau pasca sarjana itu jalurnya apa aja nih Pak? Untuk sementara masih 1 jalur. 1 jalur? Ya, jadi untuk rencana ke depan kemungkinan ada off campus dan on campus. Jadi bisa belajar di kampus, bisa mendaftarkan diri di kampus maupun yang di luar kampus, di luar kampus atau secara daring. Baik, untuk besaran UKT nih Pak, kira-kira mungkin kalau misalnya Bapak tidak membocorkan biayanya, range-nya mungkin Pak, supaya ini menjadi bekal buat cakramania misalnya untuk mendaftar diri di UM. Oh, ternyata saya harus mempersiapkan biaya seperti apa? Ya, saya kira itu tidak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya, ya sekitar 8-10. 8-10 untuk program S2 atau S3 Pak? Jadi yang untuk S2 sekitar 8 juta, yang untuk S3-nya 10 juta. Baik, ada satu hal yang menarik nih Pak di Sekolah Pasca Sarjana. Biasanya cakramania mungkin tahu pasca sarjana itu ya S2, kalau enggak ya S3. Nah, yang unik adalah di UM ada sekolah untuk program profesi guru. Bisa diberikan gambaran nih Pak, profesi guru ini programnya seperti apa? Ya, jadi profesi guru kalau dulu itu ada akta 4 atau akta 5, supaya guru itu dianggap statusnya resmi sebagai guru dan diakui, maka sekarang beralih dengan PPG. Setiap guru harus punya ijazah PPG, dan itu programnya ada 2, prajabatan maupun dalam jabatan.
Artinya kalau dalam jabatan ya guru yang sudah menjabat sebagai PNS, kalau prajabatan maka dia adalah belum sebagai guru resmi. Untuk Cakramania nih Pak, yang ingin mendaftar program profesi guru, kira-kira mereka itu untuk menempuh program profesi guru itu berapa lama Pak di UM? Mereka mengikutinya 1 tahun, tapi sebetulnya kurang dari 1 tahun. Lihat saja di jadwal yang ada di website. Karena untuk pendaftaran juga semuanya kita mengikuti Jakarta. Tidak seperti prodi-prodi yang lain, bahwa kita punya program mandiri itu terserah kita, tapi kalau ini khusus PPG maka kita harus ikuti aturan dari Jakarta, termasuk juga jumlah yang diterima harus ikut dari sana. Berarti khusus untuk sekolah pasca sarjana itu memang tidak dikelola serta-merta gitu ya Pak, untuk periode pendaftaran dan lain-lain itu seperti yang S2 dan S3 itu dikelola oleh pasca sarjana langsung, tapi untuk profesi guru itu mengikuti peraturan atau pedoman yang dikeluarkan oleh pusat, seperti itu Pak ya? Nah, kalau kurikulumnya seperti apa Pak? Ini kurikulum ada mata kuliah pendalaman materi, pedagogik dan bidang studi, ada pengembangan perangkat pembelajaran dan praktek pengalaman lapangan. Itu masing-masing SKS-nya 6, 14, dan 16. Jadi ini juga ikut pusat. Kita tidak punya hak untuk merevisi sendiri kurikulumnya. Jadi semua kurikulum juga mengikuti seluruh apa Indonesia yang diatur, sama. Baik. Ya. Jadi kalau untuk program profesi guru itu selain di UM itu di Indonesia ada berapa? Ada beberapa perguruan tinggi yang memang dipilih oleh pusat untuk menyelenggarakan prodi-prodi tertentu. Jadi meskipun UM punya banyak prodi, tidak semua prodi itu diminta menyelenggarakan. Berarti program profesi guru ini adalah dipilih oleh pusat. Wah, berarti luar biasa Cakramania. UM merupakan salah satu universitas yang dipilih oleh pusat untuk menyelenggarakan program profesi guru. Dan semua tahapannya, pedomannya maupun kurikulumnya itu pasti mengikuti yang dari pusat. Pusatnya adalah Kemendikbud. Ya, betul ya Pak ya? Ya. Baik, satu hal lagi nih Pak yang perlu saya tanyakan. Kenapa sih Pak Cakramania harus memilih sekolah pasca sarjana UM sebagai tempat belajarnya? Ya, pertama karena S2 pendidikan dasar itu terakreditasi unggul. Yang dua, multidisiplin dengan 7 konsentrasi di S2. Kemudian kurikulumnya terbukti dapat menjawab tantangan kecakapan abad 21. Kemudian tenaga pengajarnya terdiri atas para guru besar, dokter yang kompeten dan profesional. Baik, lengkap sudah seluruh informasi terkait sekolah pasca sarjana UM. Tapi seperti biasa, sebelum saya tutup, saya persilakan Bapak untuk memberikan pesan-pesan kepada seluruh Cakramania. Saya kira informasi sudah diberikan. Kalau Anda ingin sukses, silakan bergabung di Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Nurul Multado, Magister Pendidikan, telah berkesempatan hadir untuk di studio Cakrawala tentunya untuk bisa berbagi kepada Cakramania. Dan bagi kalian semua yang ingin mengakses informasi, bisa langsung kalian buka informasi di laman Pasca Sarjana ataupun di laman Universitas Negeri Malang. Sekian bincang-bincang kita kali ini. Semua benda yang ditinggalkan akan menjadi pusaka. Tak ada acara yang dapat diandalkan selain Cakrawala. Saya Rizky Firmansyah pamit. Salam Cakrawala, Universitas Negeri Malang, UM, the only one.